البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bikum. Tentunya kalau ilmu nahwu ataupun ilmu mustalah ataupun beberapa ilmu alat yang lain, usul fikih atau ulumul Quran atau ilmu sharaf dan sebagainya dikatakan bid'ah, ini keliru. Ini memang syubhatnya para mubtadi'ah, baik mubtadi'ah dari kalangan sufiyah ataupun hatta mubtadi'ah dari kalangan orang-orang yang mengaku salafi. Nah, dia membuat ini dengan alasan, oh ini adalah bid'ah. Tidak, itu bukan bid'ah. Mereka mengucapkan ini bid'ah agar apa? Agar kita tidak lagi mengatakan yasinan itu bid'ah, tahlilan bid'ah, atau mungkin yayasan itu bid'ah, atau TN itu bid'ah, dan seterusnya. Mereka berlindung di balik syubhat yang seperti ini. Sebagiannya seperti itu. Maka yang betul, ini bukan bid'ah, tetapi ini adalah minal masalih al-mursalah. Yaitu kemaslahatan yang mana dalil-dalil sekian banyak dalil mengisyaratkan ke situ bahwasanya kemaslahatan yang rajihah yang sangat diperlukan oleh umat itu akan menuntut untuk ditunaikan, yang mana kalau tidak ditunaikan akan menimbulkan masyaqqah, menimbulkan sejumlah kesulitan. Tak ada dalil khusus tetapi mengisyaratkan ke situ. Karena apa? Ini bukan murni bentuk ta'abudiyah mahdhah, tetapi memang ini dituntut karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan menyuruh Nabi menjelaskan dengan bahasa Arab. Sementara ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang mana kewajiban tidak sempurna kecuali dengan itu, maka perkara itu menjadi wajib. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, bagaimana kita akan memahami Quran, memahami kalam Nabi, memahami ucapan para sahabat dan seterusnya, sementara mereka berbicara dengan bahasa Arab. Nabi tidak mengajarkan apa itu i'rab, rafa, nasab, jar, kemudian jazm. Karena apa? Yang beliau hadapi siapa? Mereka adalah orang-orang fasih dari kalangan orang-orang Arab, yaitu para sahabat. Mereka tidak memerlukan itu karena mereka sudah paham lughah Arabiyah. Tetapi orang-orang yang datang setelah mereka yang bukan orang Arab sangat memerlukan itu. Sementara mereka tidak tinggal di negeri Arab sehingga mereka perlu untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan, yang tidak mungkin kita memiliki jalan untuk mengetahui makna kalamullah dan kalam Rasulnya kecuali dengan jalan ini. Maka jalan ini sebagai penyempurna kepada tujuan tadi. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya bagi orang yang betul-betul memperdalam Quran wal hadis, sudah ada isyarat-isyarat untuk memahami bahwasanya suatu isim, misalkan kalau dia diletakkan setelah fi'il, maka ada dua kemungkinan. Dia mungkin fa'il atau mungkin dia maf'ul bih. Tapi kalau diletakkan setelah huruf, tahu-tahu dia berubah, menunjukkan bahwasanya hukumnya lain. Sehingga mau tidak mau ini adalah menjadi peletakan adanya apa? Adanya i'rab. Demikian pula perubahan bangunan dari suatu lafadz. Terkadang dengan pola sulasi, terkadang datang dengan pola rubai, terkadang datang dengan pola sudasi, tapi ternyata maknanya menjadi berlainan. Ini mengisyaratkan bahwasanya ikhtilaful bunyan yaqtadi ikhtilafal ma'ani. Perubahan bentuk bangunan suatu huruf, suatu lafadz itu menuntut adanya perubahan makna. Mungkin perubahan makna secara mendasar atau dari sisi yaitu apa? Yaitu dari sisi al-mubalaghah, yang ini biasa, yang itu mubalaghah dan seterusnya. Maka ini sudah ada isyarat adanya tuntutan untuk kita mempelajari itu, bahwasanya kalau polanya fa'il berarti maknanya begini, kalau polanya istaf'ala berarti maknanya begini, menuntut adanya ilmu untuk itu, mempelajari ilmu itu. Maka ini mengisyaratkan untuk disusunnya ilmu tadi, bahwasanya pola ini maknanya ini, pola itu maknanya itu. Jadi ini bukan bid'ah sama sekali. Lain dengan masalah yasinan. Nabi mampu untuk mengajarkan cara ibadah dengan cara yasinan, tapi Nabi tidak mengajarkan itu. Kalau itu kebaikan, ini saya sudah diajarkan oleh Nabi, ini saya sudah diajarkan, bahkan sebelum itu diperintahkan oleh Allah, karena agama ini sempurna, dan seterusnya. Sementara agama menuntut untuk banyak beribadah.
tetapi ternyata tidak mengajarkan cara ibadah yang dilakukan oleh para mubtadi'ah, menunjukkan cara ibadah mereka itulah bid'ah dan itu bukan suatu kemaslahatan. Baik, karena perkara yang muktadanya ada dan faktor penghalangnya tidak ada, faktor penuntut ada, faktor penghalang tidak ada. Tapi Nabi tidak mengerjakan, maka berarti kemudaratannya lebih besar, kemaslahatannya itu kecil. Dan ini dikatakan sunnah tarkiyah karena Nabi sengaja meninggalkan itu. Lain dengan pembahasan masalah ilmu-ilmu tadi. Karena para sahabat yang dihadapi Nabi tidak perlu untuk diajari i'rab ini itu. Mereka orang Arab. Dan mereka, kalaupun bukan orang Arab seperti Bilal, mereka sudah hidup lama di kalangan orang Arab, tahu bahasa Arab. Sehingga tidak ada faktor yang menuntut untuk Nabi mengajari mereka dengan perincian nahwu, perincian shorof atau yang seperti itu. Baik. Adapun dari sisi antum menjauhi dia itu baik. Kalau antum merasa khawatir tersesat, khawatir tertipu karena ilmu kurang, sementara dia syubhat banyak, dia sudah ngaji banyak di Sufiyah misalkan, maka antum menjauhi dia, itu lebih baik. Karena apa? As-salamah la yu'adiluha syai'. Keselamatan itu tidak mungkin disetarai, ditandingi dengan keuntungan-keuntungan yang lain. Baik. Masalah silaturahmi bisa pakai cara yang lain kepada orang-orang yang tidak membahayakan misalkan dan seterusnya. Baik. Itu jawabannya insya Allah. Adapun kalau sudah belajar banyak, diharapkan mampu untuk untuk menjawab syubhat-syubhat, baik juga antum menjawab syubhat dia. Tapi kalau tidak, kita tidak dibebani melebihi kemampuan kita membantah orang yang kita sendiri belum memiliki ilmu yang cukup, dikhawatirkan malah membahayakan diri sendiri. Dan ini tidak dikatakan memutuskan silaturahim. Apalagi kalau sudah tegak hujah di sana sini, sudah banyak dakwah. Tapi orang inilah yang memang betul-betul menjadi juru dai sufiyah. Dia adalah mubtadi'ah. Mubtadi'ah memang harus dihajar. Tidak seperti subuhatnya sebagian pengekor Abu Hazim yang di Malaysia menuduh itu memutuskan silaturahim. Na'udzubillah, apakah engkau menuduh Nabi menyuruh memutuskan silaturahim? Tatkala Nabi menyuruh sebagian sahabat itu menghajar sahabat yang pernah mengalami perkara yang telah kita ketahui itu. Padahal sahabat tersebut tidak sampai berbuat maksiat, tapi disuruh sahabat tersebut tidak sampai berbuat bid'ah, tapi para sahabat disuruh untuk menghajar semuanya. Apakah dikatakan para sahabat itu berarti melanggar silaturahim? Apakah Nabi berarti mengajarkan melanggar silaturahim? Ini menunjukkan jahilnya orang-orang yang mengklaim ikut ulama, tapi ternyata mereka sendiri jauh dari ajaran salaf, jauh dari pemahaman salaf, menuduh dengan tuduhan palsu, menggambarkan ini sebagai memutuskan silaturahim. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.